kasih buat anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih-Mu, karunia-Mu yang tak terbatas dan tak terukur dalam hidup kami. Engkau sudah menebus hidup kami. Engkau mengampuni dosa kami, Engkau menyelamatkan kami. Engkau bangkit dari maut untuk menyatakan kemenangan dan memberikan kemenangan itu bagi kami, sehingga kami boleh berkata kami lebih daripada pemenang. Dan kami berkata, hai maut, di mana sengatmu? Karena maut sudah dikalahkan. Bukan hanya bangkit, tapi Engkau hidup dan Engkau naik ke surga untuk menyatakan bahwa Engkau sudah menyelesaikan semuanya dan Engkau adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami minta roh hikmat, wahyu, pengertian turun atas kami, membuka mata dan telinga rohani kami sehingga kami mengerti apa yang jadi maksud dan pesan Tuhan. Selama firman dibagikan, yang sakit disembuhkan, yang susah, yang bingung kami terima jawaban dan pertolongan daripada Tuhan. Yang mati imannya dibangkitkan di dalam nama Yesus. Kami melihat perubahan ajaib terjadi dalam hidup kami. Firman-Mu kebenaran, kebenaran memerdekakan kami. Amin. Dan kami percaya sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa dan kami siap terima firman-Mu. Mari yang percaya dengan iman, sama-sama kita berkata amin. Ayo kasih tos kiri kanan, katakan Tuhan memberkati. Katakan sama-sama hari ini, Yesus hidup. Yesus hidup. Yesus naik ke surga. Dia Tuhan. Dia Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang di lantai 1, shalom. Yang di lantai 1 sama-sama katakan amazing, nothing missing, nothing broken. Yang di lantai 2 sama-sama katakan amazing, nothing missing, nothing broken. Haleluya. Hari ini hari apa Bapak Ibu? Hari Kamis. Hari Kamis ini kita ngapain? Kita beribadah, merayakan siapa? Yesus naik ke surga. Dengarkan ini saudara. Saudara, Yesus naik ke surga karena asalnya dari surga. Kalau datangnya di bumi akan kembali kepada bumi. Maka manusia diciptakan dari debu tanah. Dia mati maka dia akan balik. Yang dari debu tanah, yang tanah akan kembali menjadi tapi yang dari surga akan kembali ke surga. Kalau Yesus dia naik ke surga karena memang dia bukan dari dunia ini. Dialah Tuhan. Katakan amin. Katakan haleluya. Ya, yuk kita belajar tentang makna kenaikan Yesus ke surga. Saya ingin ulang Bapak Ibu. Ini menjadi doktrin yang penting. Saudara perhatikan ini. Ada 5 hal yang penting yang kita perlu selalu ingat dan itu dirayakan oleh semua orang Kristen. Yang pertama kelahirannya. Kelahirannya bicara dia turun menjadi manusia lewat rahim seorang perawan yang bernama Maria. Lalu dia bukan dari benih manusia, tapi dari benih Roh Kudus. Dia Tuhan. Itu kelahiran, itu penting. Yang kedua, setelah kelahiran apa? Kematiannya. Kita rayakan kematiannya, dia menebus dosa manusia. Darahnya dicurahkan untuk menebus hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Jadi kita semua hari ini ingat, dia tidak ingat lagi pelanggaran kita yang di masa lalu. Amin. Siapa yang masa lalu dosanya banyak, tolong angkat tangan. Akeh banget dosanya. Ternyata kita ini berdosa kabeh. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan berkata dia mengampuni dosa kita yang masa lalu. Amin. Tidak diingat-ingat lagi. Lalu dia juga menebus dosa kita hari ini. Yang hari ini sudah datang dengan perasaan itu, Tuhan mengampuni hidupmu. Amin. Begitu juga yang akan datang. Makanya ketika di atas kayu salib dia berkata tetelestai. Itu dalam bahasa tenesisnya itu pakai past perfect tense. Sesuatu yang dikerjakan sekian waktu yang lalu, tapi masih punya dampak sampai detik ini. Amin. Amin. Bukankah hari ini masa depan sebenarnya? Betul kan? Yesus mati berapa ribu tahun yang lalu? 2000 tahun yang lalu. Tapi itu masih berfungsi dan masih berlaku sampai detik ini dan seterusnya. Katakan amin. Selanjutnya adalah kebangkitan. Apa bahasa kebangkitan? Semua tokoh agama punya kuburnya. Betul? Dan semua ada jasadnya di sana. Hanya Yesus yang ada kuburnya, tapi jasadnya tidak ada karena dia bangkit. Maka saudara kalau ke Israel,
saudara akan lihat di satu tempat ada seperti gua batu yang orang kalau datang ke sana berziarah dia akan lihat ada tulisannya di sana. Di sini diletakkan Yesus dan dikatakan Jesus is risen. Yesus sudah bangkit. Katakan amin. Jadi Yesus bangkit mengalahkan apa? Maut. Amin. Makanya kita harus ngomong gini, "Hei maut, di mana sengatmu?" Ngomong ayo sama-sama. Maut, di mana sengatmu? Saudara ngerti sengat itu apa? Entuk. Wah, pintar tadi. Bapak Ibu, entuk itu apa? Sengat. Artinya gini, sudah tidak ada lagi yang perlu ditakuti dari maut itu, karena entupe wis dikalahkan sama Yesus. Amin. Saudara pernah disengat lebah? Pernah? Oh, Rai pernah. Saudara aneh-aneh berarti. Saya dulu kecil aja itu ada ini, apa namanya, lebah itu yang kalau dulu di luar desa itu ada ramah tawon itu. Nah gitu. Nah saya ini di tahun itu, tawon hati-hati. Yang namanya anak kecil ditambah di tawon apa tuh? Nah itu nggak tahu Bapak Ibu apakah tahu atau tidak. Dulu kecilan saya ada teman saya di entuk itu namanya tawon kepala itu yang sukanya nyikatnya kepala. Dan sampai sekarang boleh itu hasil karya saya karena nyogrok tawon. Nah hari ini dengarkan ini, "Hei maut, di mana sengatmu? Jangan takut dengan yang namanya kematian." Ngomongkan saya tidak takut lagi. Tutup mata, buka mata ketemu. Itu. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Nah selanjutnya setelah kebangkitan adalah Kenaikan. kok mati meneh loh. Kenaikan. Nah, kenaikan ini menjadi peristiwa yang penting. Kenapa? Karena ini menunjukkan dia tidak datang dari dunia. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa Yesus datang dari yang ilahi, yang adalah Allah sendiri turun ke dunia. Kalau Allah jadi manusia bisa nggak? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Nah kalau manusia jadi Tuhan bisa nggak? Tak mungkin. Makanya kalau ada orang seberang sana ngomong orang Kristen itu nyembahnya manusia yang baru jadi Tuhan sekitar tahun 300, itu ngawur. Karena secara logikanya nggak mungkin manusia bisa jadi Tuhan. Tapi kalau Tuhan jadi manusia bisa nggak? Bisa. Bisa lah. Kenapa dia jadi manusia? Karena yang ditebus adalah Manusia. Jadi kita perlu kembali kepada doktrin ini Bapak Ibu. Nah yang terakhir adalah yang kelima adalah yang penting adalah kedatangannya yang kedua kali. Maka dia naik ke surga. Nanti suatu saat dia akan kembali lagi untuk menjemput kita umatnya. Katakan amin. Bapak Ibu siap dijemput Tuhan? Saudara, ini tanda-tandanya sudah semakin dekat. Israel mulai perang-perang semua dikepung bangsa yang besar. Ini udah tanda-tandanya. Engkau akan mendengar bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, perang, maka Israel akan dikepung. Ada peperangan yang dinubuatkan dalam Alkitab, yaitu perang Gog Magog dan perang Harmagedon. Itu perang kalau itu sudah terjadi, tanda itu sudah mau selesai. Yesus mau datang. Lalu Bapak Ibu, bait suci ketiga akan dibangun, maka nanti Antikris akan berdiri di bait suci dan dia akan memerintah seperti raja damai, padahal itu palsu. Dan ujung-ujungnya Bapak Ibu tanda-tandanya apa? Hari ini nggak tahu Bapak Ibu apakah dengar. Indonesia kalau nggak salah sudah menandatangani World Treaty Health itu apa nih? Jadi bahwa kesehatan kita itu sudah ditandatangani. Jadi gini, tahun 2024 akan diprediksi akan ada pandemi lagi. Maka orang akan nggak tahu, pokoknya nggak boleh ada yang menghalangi. Kalau menghalangi itu akan kena hukuman. Nah itu salah satu supaya kita itu masuk pada satu pemerintahan yang namanya terpusat. Nah Antikris itu ingin seperti itu. Dan dia sedang bergerak ini. Makanya saya sampaikan ini bahwa Yesus juga segera datang. Maka bersiap-siaplah kita, beritakan Injil, dan mari menjadi hamba-hamba Tuhan yang terus melayani Tuhan, didapati bekerja oleh Tuhan kita. Katakan amin. Nah, makna kenaikan Yesus ke surga. Yuk next Bapak. Yang pertama, poin pertama Bapak Ibu baca sama-sama. Misi penebusan keselamatan sudah selesai.
Saudara, jadi waktu Yesus naik ke surga sebenarnya mau menunjukkan bahwa penebusannya sudah selesai. Kalau saudara pernah mendengar orang seberang berkata bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus, tapi yang disalibkan adalah orang yang diserupakan wajahnya dengan Yesus, betul? Maka saudara sama berkata hal ini, yang disalibkan benar-benar adalah Yesus. Kenapa? Fakta sejarah membuktikan memang yang disalibkan adalah Yesus pada pemerintahan Pontius Pilatus. Dan dengarkan ini, Yesus disalibkan, dia mati seperti apa yang diperkatakannya. Dan dia menunjukkan bahwa ketika di atas kayu salib dia berkata sudah selesai. Maka ketika dia naik ke surga sebenarnya menunjukkan bahwa semua misi yang diembannya ketika dia harus turun ke dunia sudah diselesaikan secara sempurna. Ngomong dengan saya, sempurna, tidak bersisa. Ngomong, tidak bersisa. Ngomong dengan saya, tuntas. Ngomong dengan saya, tuntas, tas. Ayo ngomong sama-sama, 2, 3. Tuntas, tas. Haleluya. Ini ayatnya. Next, Manu. Ayatnya Ibrani 1 ayat yang ketiga. Dalam terjemahan Alkitab mudah dibaca demikian. Anak mencerminkan kebesaran ilahi Allah. Lanjut baca sama-sama. Ia adalah sama persis dengan keberadaan Allah sendiri. Jadi dengarkan ini ya. Yesus itu tidak lebih rendah daripada Bapa. Yesus itu sama dengan Bapa. Sederajat, sehakikat. Lanjut. Ia menyatukan segala sesuatu dengan perintahnya yang penuh kuasa. Anak membuat jalan bagi orang-orang untuk disucikan dari dosanya. Kita semua disucikan oleh Yesus. Ayat selanjutnya baca sama-sama. Kemudian ia duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar di surga. Kenapa duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar di surga? Kenapa gak di sebelah kiri? Atau gak di depan? Atau gak di belakang? Saudara dengarkan ini. Sini Ben. Saudara, kalau saudara mengerti itu dalam budaya di sebelah kanan itu bicara kanan itu bicara ngomong kasar kekuatan, kekuasaan, kemuliaan. Berarti kalau Yesus duduk, kita duduk ya. Di sebelah kanan Allah Bapa, sebenarnya Yesuslah pemegang otoritas, kekuasaan, kekuatan, kemuliaan yang tertinggi. Katakan amin. Ini bukan bicara seperti orang yang seberang ngomong, katanya kok sebelah kanan, yang di kirinya siapa? Dia nggak ngerti budayanya orang Ibrani. Kalau di sebelah kanan artinya engkau sudah menaklukkan semuanya. Sekarang padamulah kekuatan, kekuasaan, dan kemuliaan. Sama otoritasnya tertinggi ada di dalam Yesus. Nah, kata duduk. Saudara ngerti, duduk itu orang yang bekerja itu tidak duduk, betul nggak? Orang bekerja digambarkan dengan berdiri. Kalau duduk berarti sesuatu yang sudah dikerjakan sudah selesai. Maka dia di surga duduk. Kalau masih ngadeg berarti belum selesai. Maka dia ditempatkan di sebelah kanan Allah Bapa. Karena apa yang menjadi misi di dunia sudah selesai. Katakan amin. Next, ayat selanjutnya. Duduk be. Apakah kelihatan Bapak Ibu? Yuk baca sama-sama. Oleh kebangkitan Yesus Kristus, lanjut. Yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Ngomong dengan saya. Segala malaikat, kuasa, berarti yang di atas, yang di bawah, maupun yang di bawah bumi, dan kekuatan sudah ditaklukkan oleh Yesus. Berarti Yesus pemegang otoritas yang tertinggi. Makanya dia apa? Duduk di sebelah
Katakan amin. Jadi Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Katakan amin. Jadi hidup kita ini sudah diampuni, ditebus, kita sudah diselamatkan Bapak Ibu. Jadi kita jangan jadi orang yang berkata begini, terus ingat-ingat. Tadi lagunya bagus. Tak kau ingat kesalahanku. Tuhan itu gak ingat kesalahan kita, walaupun kita ini banyak berbuat salahnya, betul gak? Betul gak? Tapi yang sering ingat kesalahan siapa? Yang suka ingat-ingat kesalahan siapa? Siapa? Istri, suami, siapa lagi? Manusia. Mertua, menantu. Dengarkan ini, Tuhan itu gak ingat-ingat. Berarti gini, Tuhan itu menyelesaikan semuanya. Amin. Ngomong, yang lalu biarlah berlalu. Hus. Hari ini dan seterusnya aku ada di dalam Kristus. Aku mengalami Kristus. Di dalam Dia menjadi berharga. Kenapa kita berharga? Karena di dalam Dia. Lagu itu bagus Bapak. Lagu itu Bapak Ibu nyanyikan terus. Karena sudah akan terima pengertian yang baru. Di dalam Dia ku jadi berharga. Dia pemilikku sebelum semua. Ngomong yang model kayak gini dipilih Tuhan sebelumnya. Maka kita ngomong sebelum engkau itu menjadi bakal anak, aku sudah mengetahui hari-harimu sejak di masa kandunganmu. Berarti kalau Bapak Ibu hari ini diselamatkan menjadi orang percaya, Bapak Ibu orang-orang pilihan. Ngomong gak saya modelku, orang pilihan. Begini ngomong, orang pilihan Tuhan. Bukan buangan, bukan pelarian, orang pilihan. Katakan amin. Diampuni Tuhan. Amin. Jadi jangan suka muncul dengan salahmu. Mari belajar kayak gini. Semua sudah diselesaikan. Amin. Amin. Next, yang kedua. Poin yang kedua, kenapa Yesus naik ke surga? Baca sama-sama. Menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Tadi Felix waktu mau pimpin ujian, aku naik ke surga, aku sudah menyediakan tempat yang kekal. Amin. Saudara, tempat yang kekal ini bicara gini, kita ini punya kepastian keselamatan. Gini Bapak Ibu, kalau orang dunia katanya mereka mempercayai bahwa orang kalau meninggal itu rohnya melayang-layang, berlari-lari, mengejar-ngejar. Orang wong mati rohnya balik kepada penciptanya. Woi selesai. Ora usah dikei dulu saya kepercayaan di rumah saya dikasih tempat, dikasih kayak gini. Saya mengerti kok roh nenek moyangnya teko balik itu. Langsung ning kono ngombe kopi dikasih sajen ning kono. Jangan ya ning kono. Ngono-ngono. Orang kalau sudah meninggal wis balik selesai, tidak ada lagi hubungan, selesai. Bahkan ketika kita nanti ketemu di surga, wis ora ono inget-ingetan iki bojoku yo mbiyen. Ora ono ngono. Maka di surga tidak ada kawin mengawinkan. Dan jangan percaya kalau di surga ada 72 bidadari. Wih pikirannya mesum tok ini ngono. Di surga tempat pelasuran gitu. Ya beneran, saya ngomong apa aja, betul enggak? Ya. Maka saudara kamu lihat kenapa orang bisa sampai mereka melakukan tindakan anarkis, sampai mereka teroris jadi gini, bom bunuh diri, karena mereka dijanjikan nanti di surga. Maaf Bapak Ibu, saya itu kan sering lihat dalam diskusi apologet, maka mereka akan punya itunya, kemaluannya, tidak akan pernah loyo selama sekian puluh tahun. Dari surga ke tempat pelacuran. Lalu mereka perawannya tidak akan habis lagi.
Surga nggak ngomong. Surga itu penuh dengan kekudusan dan kesucian karena Allah hadir. Katakan amin. Katakan yes. Jadi waktu nanti di surga, walaupun Bapak Ibu di dunia ini suami istri, neng kono yus, tujuan kita hanya ketemu Yesus. Hanya pilihannya satu, bosan di surga sebelah ini. Nyebrang sebelah ini. Kalau saudara ngomong gini, Pak di surga kok nyanyi rohani terus Pak, ketok neng kono dis gitu. Pengen tak? Ya harus nyebrang kono. Ya kan enggak loh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saya mau mengingatkan kita bahwa surga Yesus yang punya, katakan amin. Maka Yesus ngomong kayak gini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya dia mau ngomong kayak gini, di mana Yesus berada, umatnya itu harus berada di sana. Yes. Next ayatnya, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yuk baca sama-sama. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu. Hari ini masih ada orang gelisah. Hari Alkitab ngomong sama kita, jangan gelisah hatimu. Lanjut. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Berarti kan Yesus selalu ngomong, percaya kepada Bapa Allah, percayalah juga kepadaku. Berarti gini, dia mensejajarkan percaya kepada Tuhan Allah Bapa dengan percaya kepada dirinya. Menurut saudara, sehakikat gak? Iya dong. Bapa, Anak, Roh Kudus, kita akan belajar tentang Trinitas. Jadi ini mereka satu kesatuan. Jadi Bapak Ibu kalau saudara dengar di luar, apa Tuhan yang Kristen kita loh, siji tambah siji tambah siji, masuk siji, bukan siji. Kekristenan itu mempercayai Tuhan yaitu ehad satu, katakan amin. Tapi satu itu juga bukan bilangan satu, tapi kesatuan. Dan Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan digambarkan ini 1 tambah 1 tambah 1, bukan, tapi tak terbatas ditambah tak terbatas ditambah tak terbatas sama dengan jadi bukan 1 tambah 1 jadi 1, bukan. Dia Allah Tritunggal. Bapa disejajarkan dengan Yesus. Percaya kepada Bapa, percayalah juga kepada Bapa. Yesus sebagai firman-Nya. Lanjut. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ngomong dasar, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, pergi kemana? Ke surga di rumahnya. Ngomong, rumahnya. Berarti yang punya otoritas kan pemilik rumahnya, betul nggak? Pemilik rumahnya mengatakannya sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Siapa? Siapa bagimu di sini? Kita semua orang yang percaya kepada nama Yesus, katakan amin. Kata Yesus ngomong, percayalah kepadaku, maka Tuhan menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Maka yang penting tadi, Yesus akan datang lagi. Lanjut. Dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kalau Yesus di surga, maka orang yang percaya Yesus ada di surga. Baca sama-sama. 2, 3. Yesus imam besar dan pengantara perjanjian baru. Pastor Joseph kemarin sudah sampaikan ini kan? Karena kita punya imam besar, ayatnya coba baca sama-sama. Nah, ini dalam terjemahan versi mudah dibaca, Alkitab mudah dibaca. Baca sama-sama. Bapak Ibu yang nggak ngerti, Alkitab kadang bahasanya lalu pakai Alkitab ini Bapak, gampang dimengerti. Supaya Bapak Ibu juga bertumbuh ketika membaca Alkitab. Amin. Amin. Cari di download Alkitab mudah dibaca. Itu akan menolong kita mengerti pengertian firman Tuhan. Yuk baca sama-sama. Kita mempunyai imam besar agung yang sudah pergi ke surga. Katakan amin. Jadi imam besar kita ini sudah pergi ke surga. Nah, karena kita punya imam besar yang sudah pergi ke surga. Lanjut. Ia adalah Yesus anak Allah. Katakan amin. Yesus anak Allah.
Nanti jangan ngomong Allah kok punya anak. Itu bahasa orang kono kan gitu loh. Tuhan kok punya anak gitu. Lah saya ngomong, nek anak kunci berarti kuncinya di mana? Metu kunci gitu. Betul ya? Apa? Anak tangga berarti tanggane metu anake gitu. Kan enggak. Anak itu bicara tentang sesuatu, sebuah ungkapan. Bapa, anak pada mulanya adalah Allah, firman. Dan firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah, firman itu turun ke dalam dunia. Jadi sebenarnya Yesus anak Allah sebenarnya dia adalah Allah. Katakan amin. Marilah kita tetap berpegang teguh pada iman yang kita akui. Ngomong berpegang teguh. Ngomong dengan saya tidak akan tergoda oleh apapun. Amin. Saya teguh berpegang pada iman itu. Amin. Loh, di sini ada banyak orang yang dulunya dari seberang, hari ini loginnya ke servernya Kristen, percaya Yesus. Bu Linda ini dulu seberang ya Bu ya? Ya? Setia. Enggak ya? Oh, dari keluarganya ya, keluarganya seberang. Karena bapak saya juga orang kepercayaan. Loh, percayaan. Pak Evan dari seberang. Nanti tak tunjukin kesaksiannya. Dia pernah kasih saya kesaksian, dan kesaksiannya belum pernah saya tampilin. Nanti kapan-kapan saya akan tampilkan. Tuhan mengambil dia. Pak Edi nih, waduh, ini semua agama dilakoni kabeh kok. Termasuk ateis juga saat ini. Hari ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dulunya dari seberang, hari ini ikut Yesus. Dengarkan ini, tetap berpegang pada pengakuan imanmu. Katakan amin. Jangan anak muda, jangan gara-gara jodoh ya. Jangan tinggalkan Yesus hanya gara-gara cinta. Katakan amin. Kalau ditawarin tiba-tiba ada orang kaya pengen menikah denganmu, mau nggak? Tiba-tiba ada Siti binti Maimun Sebaida, langsung dia ngomong, kalau kamu menikah, kamu harus mengucapin dua kalimat. Kamu harus mengucapin gini, aku percaya kepada Allah Bapa kami. Harusnya kamu mengucapin dari itu. Oh cuma lagi, saya terima nikahnya. Lalu mengucapin, harus sampai mono ya. Mau bareng mono hari ini melayani Tuhan, semangat, haleluya. Baru ketemu lagu pecingan, keseruan. Ben, Joe, Helen, Chelsea, Lisel, begini konyol, ya. Oh, coba tiba-tiba tawarin cinta. Kan yang penting hatiku Pak buat Tuhan. No. Jangan pernah main-main dengan yang namanya iman kita. Ada banyak orang ngomong gini, saya tak nikah aja dulu Pak. Yang penting kan nanti aku tetap di Kristen. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ketika kau mengakui Yesus di depan semua orang yang mungkin membenci, Yesus pun mengakui engkau di hadapan Bapa. Tapi ketika engkau hari ini menyangkali Dia, maka di tahta nanti Dia juga akan menyangkali kita. Keputusannya, kita harus percaya bahwa Yesus segalanya buat kita. Amin. Karena ketika Yesus imam besar kita, katakan Yesus imam besar kita, dapat mengerti semua kelemahan kita. Jadi gini loh, Tuhan itu tahu imam besar yang kita sembah ini, yang naik ke surga ini tahu kelemahan kita. Yang malas doa ngerti, yang tang ini bangsawan ngerti, tahu kelemahan kita dia nih. Lanjut, karena ketika Yesus hidup di dunia ini, Ia dicobai dalam segala cara, Ia dicobai sebagaimana kita dicobai, tetapi Ia tidak pernah berdosa. Itu bedanya Yesus dengan kita. Kalau kita dicobai, banyak berbuat dosa. Kalau Yesus tidak berbuat dosa. Lanjut, bersama Yesus sebagai imam besar kita, ayo baca sama-sama. Kita bisa datang ke hadapan tahta Allah secara bebas, di mana ada kasih karunia. Ngomong, secara bebas. Kapanpun, dimanapun, aku bisa datang kepada Tuhan. Amin.
Amin. Makanya saudara dikatakan gini, di sana kita menerima rahmat dan kemurahan untuk menolong kita apabila kita membutuhkannya. Nah, imam besar ini yang akan membuat kita itu terima pertolongan saat kita memerlukannya. Jadi maksud saya kayak gini, Yesus nak ke surga menjadi imam besar buat kita dan pengantara buat kita, supaya apapun keadaan saudara, dia terima Bapak Ibu apa adanya. Ini ialah Bapak berwibawa. Ini nyonyot penuh dengan kelemahan dan dosa. Saudara, kalau kita lihat dari tabernakel sewa, saudara, kalau dia mau datang kepada Bapa, dia punya dengan kelemahan, dia datang pada masa itu tanpa Yesus, hanya imam besar yang bisa masuk. Betul ya? Dan harus bawa darah. Betul ya? Nah, kita punya imam besar yang tidak pernah tergantikan satu kali untuk selama-lamanya. Dia bukan pakai darah binatang, tapi darahnya sendiri. Jadi saat Rafael percaya kepada Yesus, sebenarnya waktu dia datang, kamu datang sama Tuhan. Nah, datang apa gini, oke, kamu datang tembak, pukul. Nah gini, yang dilihat di depannya ada darah Yesus. Doa tangannya gitu. Jadi yang terlihat siapa? Ini selalu dibenarkan. Bapak nggak akan mungkin gini berdosa, mati. Karena di depannya ada imam besar, tahu kelemahannya. Oh, ini sukanya ini, oh sukanya iki anu nih pacaran, enggak, ini contoh. Nah, dalam kelemahannya, kalau pakai kebenarannya nggak mungkin. Karena Tuhan kudus, betul nggak? Tapi imam besar ini yang naik ke surga, dia jadi imam besar kita. Jadi waktu berdoa kita tutup di dalam nama Yesus. Kenapa? Karena lewat dialah sebenarnya kita terima. Makanya bukan ibunya Yesus, datangnya sama Yesus. Katakan amin. 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 Haleluya. Haleluya. Jadi ini sedosa seberat apapun hidupnya, mungkin dong, oh Tuhan, aku harus berdosa, ampuni aku. Yesus ada di depan menjadi pembela dunia. Kenapa? Tapi masalah yang enaknya banyak orang juga tak mau datang sama Tuhan. Betul nggak? Emang waktu Bapak Ibu hari nyembah nangis-nangis hari ini karena kebenaran kita? Bukan, karena darah Yesus, karena Yesus sebagai imam besar yang artinya menjadi pengantara buat kita. Amin. Amin. Ngomong, saya dikasih Tuhan. Saya dikasih Tuhan. Yes, amin. Next, Bapak Ibu, mau selesai nih. Katakan amin. Ayat 7, ayat 25. Yuk baca sama-sama. Karena itu Yesus dapat menyelamatkan mereka yang datang kepada Allah melaluinya. Melalui siapa? Yesus. Bukan yang lain loh. Melalui siapa? Yesus. Betul. Betul. Tuh. Jadi saya mau tanya, kalau Anda datang sama ibunya Yesus gimana? Calo, Pak. Loh, calo. Saudara gini. Saudara nanti renungkan ayat-ayat yang bisa bukan. Kalau Bapak Ibu memang butuh poin-poinnya, Bapak nanti. Tidak pernah Yesus berkata kayak ini. Kalau lu nggak melawan aku, lewat sebelahku ya, nggak apa-apa. Ya. Tapi Yesus berkata, Om ini di dalamku, lewat aku, melalui aku. Ini, saya mau ketemu Felix. Maka yang perlu saya minta izin siapa? Orang tuanya. Kalau orang tuanya ngomong ini, jangan melalui saya, kau ingat, lewat sebelah saya, tetangga saya yang di sebelahnya. Loh, ada. Nangkap ya maksud saya ya? Hanya melalui Yesus kita terima keselamatan.
Karena itu Yesus dapat menyelamatkan mereka. Karena menyelamatkan itu menolong, melepaskan, memulihkan. Maka tahun ini Tuhan memberi kita tema The Year Complete Restoration. Itu terjadi kepada orang-orang yang datang kepada Tuhan melalui imam besar tadi. Siapa namanya? Yesus. Next, ia dapat melakukan ini selamanya, ngomong kekal. Jadi imam besar ini nggak gonta-ganti. Kalau imam besar di dunia setelah Harun diganti anaknya Eliezer, diganti siapa? Tapi kalau imam besar ini lebih tinggi daripada imam besar Melkisedek, tapi dia dapat melakukan ini selamanya. Kata selamanya menunjuk bahwa dia kekal, tidak dapat digantikan. Yes. Lanjut, sebab ia selalu hidup dan siap menjadi perantara bagi mereka dan Allah. Katakan amin. Jadi gak ada calo yang lain, amin. Sesuatu yang kau percaya akan jadi. Kalau kau percaya bahwa engkau miskin, kau akan jadi miskin beneran. Tapi kalau kau percaya bahwa aku bisa di dalam Yesus, aku terima anugerah Tuhan, saudara akan mengalami terobosan dalam Tuhan. Amin. Dan imam besar ini yang kita ini harus andalkan di segala sesuatu. Di dalam banyak hal dalam hidup kita, andalkan imam besar ini. Amin. Sama-sama ikut saya. Sampetino dari Mawangi. Remnya sama-sama. Ikutin saya. Orang bakal cilok. Ayo sama-sama. Kulo ampun percaya. Orang bakal cilok. Ini lanjutannya lali aku. Uripku mulia selamanya. Sama-sama. Atiku ayam tenang, atiku saya senang. Nah, senang ya guyu. Aduh, saya senang. Senang. Ngamuk ini. Ayo. Saben dina kula nggih gandrung Gusti. Amen. Aku wis ra Gusti. Aku wis ra tak syukuri aku lali lirike. Pokoknya ini deh, aku wis ra Gusti, aku wis ra. Yang rak rewel ki wong sing dewasa rohani to. Ora sithik-sithik, kemarin yang lain disalami, Pak pengen kenapa nyalami sambil ngomong? Alah, rewel. Kalau mana saya ingin disalami, apa kabar? Dia seperti ini, Allah sok jaim, ini sok kenal, sok dekat. Maaf ya, Pak kita kan ini. Saudara dengar ini, oh jadi itu apa? Bapak Ibu, yang bisa percaya bahwa Yesus imam besar adalah orang-orang yang dewasa rohani. Dia sadar. Kita punya pembela yang ajaib, pengantara yang ajaib. Yesus Tuhan saja. Amin. Nanti saya akan buat ibadah khusus, kita nyanyi bahasa Jawa semua. Nanti waktu pas Imlek saya khusus bahasa Mandarin semua. Yuli tak tahu WL. Nyanyi pokoknya butuh kita ngomong full Mandarin. Nanti ada kalanya kita semua nyanyi lagu bahasa Jawa semua. Sepakat semuanya? Oh iya, nanti ini ada Sumba, Kak Susan takon WL. Nyanyi bahasa Sumba apa? Bila api Injil terus menyala, menyala di kantong pun hati. Bila akan ku cahaya, oh tampakkan saudari.
ya campur. Lah dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Loh, bapaknya orang apa? Orang Aring saya. Ya makanya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu saudara semua, amin. Maka saya senang kalau gereja itu banyak sukunya. Yang mata belok, mata sipit, sukunya yang kulitnya kuning, kulit hitam, mangkak, semua kumpul rapopo. Yang penting kita semua satu di dalam Tuhan. Amin. Yes, senang saya Bapak Ibu malah nih orno-orno. Model Bu Murti ini diseteli lagu Jawa langsung ini. Karena dia percaya imam besarnya mengasihi dunia. Maka waktu dia nyanyi Bapak Ibu, dia percaya bahwa Tuhan menerima tarianku. Nah kita kadang orang peduli nyanyi seperti aku nari ya Tuhan. Ya, apapun itu Tuhan mengasihi kita. Amin. Poin keempat, yes, poin keempat. Yuk baca sama-sama. Yesus Tuhan akan datang kembali. Ngomong datang kembali. Datang kembali. Kenapa dia datang kembali? Perhatikan Kisah Rasul 1 ayat 11. Perhatikan. Kisah Rasul 1 ayat 11 dan berkata kepada mereka, hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Ayo semua lihat ke langit. Saya tanya, Yesus berarti naik ke surga itu langsung hilang atau pelan-pelan? Hebat ya. Kenapa? Pernah mikir gak? Ayo, pernah mikir kenapa gak? Kan Yesus waktu nampakin diri kepada muridnya kan tiba-tiba ada di depan mereka gitu ya, bisa langsung muncul. Hey, halo, Petrus, Thomas, yang kemarin kan ya, jadi bisa langsung sering muncul. Tapi kenapa untuk dia naik ke surga? Dia itu dikatakan ngomong kasar, perlahan-lahan. Jadi misalnya gitu, halo, kan yang terangkat, halo, ayo naik lagi, ayo kali surga. Berarti Yesus ngomong, saya itu menemukan jawabannya ini. Karena kenapa dia perlahan-lahan? Karena dia akan datang juga dalam posisi yang sama yang akan menunjukkan kepada dunia. Nah, saya itu sempat berpikir, iya, semua orang bisa tahu kalau Yesus nanti datang. Ternyata saya menemukan ini. Hari ini berita di seluruh dunia itu bisa kita tahu hari ini aktual di waktu yang sama lewat internet. Jadi nanti Bapak Ibu akan tiba waktu katakan, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Yesus itu dengan malaikatnya akan turun, terjejakkan di bukit itu, dan semua media akan lihat itu. Dan sebenarnya disitulah perjumpaan kita dengan Tuhan, karena Alkitab berkata disitulah sebenarnya semua umat percaya mereka yang di dalam Yesus akan diangkat dalam kemuliaan. Amin. Siapkan diri. Maka Alkitab berkata kedatangannya seperti pencuri. Engkau nggak pernah tahu masa dan waktunya. Tapi berjaga-jagalah, tanda-tandanya akan muncul dan itu menandakan akan kedatangannya yang semakin dekat. Oleh memberitakan Injil dan gereja akan bertumbuh dengan cepatnya. Katakan amin. Maka Bapak Ibu yang punya talenta buat persekutuan, buat komsel, buat kerjakan itu, lakukan itu di rumahmu, bangun itu persekutuan, membangun. Ingatkan diri Yesus segera datang. Yesus akan datang kedua kali. Mari kita siapkan diri kita menyongsong Dia. Katakan amin. Kenapa Dia naik ke surga? Roh Kudus dicurahkan. Amin. Kamu Roh Kudus dicurahkan bagi orang percaya. Amin. Saudara, artinya apa? Di dalam dirimu hari ini ada Roh Kudus. Yes. Roh Kudus itu yang akan menuntun Bapak Ibu dalam kebenaran. Next, ayatnya. Dikatakan gini, yuk baca sama-sama. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Nah, kata pergi ini, dia naik ke surga. Maka penghibur itu datang. Ngomong penghibur.
Parakletos, penolong, dia yang menolong kita. Penghibur datang itu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia, Roh Kudus itu, Roh penghibur itu kepada kita. Yesus sudah naik ke surga, maka hari ini terima Roh Kudus dalam hidup kita. Katakan Amin. Nah, next. Haleluya. Nah, tanggung jawabnya apa? Ini simpel, Bapak. Yohanes 14 ayat 12, yuk baca sama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ngomong ke saya, pekerjaan yang lebih besar. Pekerjaan yang lebih besar yang harus aku kerjakan. Kenapa? Karena pekerjaan ini ada pekerjaan di mana kita punya misi, di mana kita bawa kabar baik itu, sehingga semua orang boleh mengalami keselamatan daripada Tuhan. Amin. Maka untuk melakukan pekerjaan yang besar ini kita butuh Roh Tuhan. Amin. Roh Kudus. Maka di Kisah Rasul 1 ayat 8, kenapa murid Tuhan disuruh untuk nunggu di loteng Yerusalem? Baca sama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu bisa menerima kuasa. Ayo menerima kuasa. Nah, terima kuasanya dikatakan gini, kalau Roh Kudus turun atas kamu. Katakan amin. Amin. Sama tanya, hari Roh Kudus ada dalam hidup kita? Ya. Yes. Berarti sebenarnya kita sudah punya kuasa untuk melakukan apa? Pekerjaan yang besar. Perhatikan. Dan kamu akan menjadi saksiku. Perhatikan ini. Naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan untuk kita melakukan perbuatan yang besar, pekerjaan yang besar, karena ada kuasa. Dan kuasa itu menjadikan kita saksi. Ngomong ke saya, saksi. Saksi dalam bahasa aslinya dipakai kata marturia. Di sana juga ada kata martir. Jadi sebenarnya kita ini harus siap untuk memberitakan kabar baik kepada siapapun. Siap tidak siap, waktunya baik atau tidak baik, kita harus menjadi saksi Tuhan. Katakan amin. Di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Keluargamu, kalau masih ada yang belum, ayo berdoa, beritakan, ngomong, bersaksi. Saudara, bersaksi itu gak butuh banyak. Saudara percaya, berpegang pada pengakuan. Kalau ada yang sakit, datang ke sana, doa. Aku mau berdoa pada Yesus, aku menyembuhkan. Selesai. Kalau dia sedang alami masalah, ngomong, Yesus, aku nolong hidup. Bersaksi. Dulu aku pernah ditolong, aku pernah sakit disembuhkan. Aku sama saksi, Tuhan bisa. Simple. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu punya pengalaman dengan Tuhan secara pribadi? Amin. Punya? Ayo jadi saksi. Jangan katupkan mulutmu hanya gara-gara engkau Kristen. Aku bukan yang dulu lagi. Aku bukan yang dulu lagi. Tapi kita orang yang baru di dalam Tuhan. Katakan amin. Ada yang ngomong aku masih seperti yang dulu. Masih edan di podo wae. Biar wedoan tetap wedoan ae. Main judi. Judi. Meracuni keimanan. Minuman keras sekarang tak mau kita. Saudara dengarkan gini, guys. Kita harus ambil keputusan, kita harus jadi saksinya Tuhan. Amin. Yes, Yul. Benar ya? Jadi saksi Tuhan. Mulai cerita ke teman-temanmu. Yesus hidup. Yesus menyelamatkanku. Iya, cerita ke susu. Yesus hidup. Yesus luar biasa. Pengen mengasihimu. Lagi itu ngomong gitu. Luar biasa ya, iya. Luar biasa, dahsyat. Koheri. Ayo bersaksi. Sambil nge-grab cerita. Saya habis ditinggalkan kekasih, tapi saya tetap setia dengan Tuhan. Cerita. Ojo mono. Situ susah ya, kok doain Pak, susah ya teman Pak. Ojo mono malah ditambahin. Lah kan piye? Bangkrut. Tambah bangkrut, Pak. Oh, ceritakan tentang, saksikan tentang Yesus yang hidup dalam hidup kita. Amin. Amin. Baru dia, ya, jangan aku masih seperti yang dulu. Ya, aku hari ini pribadi yang baru. So, aku masih seperti dulu. Jangan ojo. Kamu orang yang baru. Amin. Ya.
Iya. Michelle, ya, seperti yang siapa? Seperti yang dulu atau yang sekarang? Atau sekarang, puji Tuhan. Haleluya. Seperti Resi ya. 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 Aku masih seperti Sekarang. Ayo melayani Tuhan bersaksi ya. Semua pakai berdiri sama-sama ayo. Haleluya. Saudara punya kuasa, amin. Haleluya. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu praktek kan. Saya mau ajak Bapak Ibu praktek. Tolong gini, ini ada ibu dokter di sini. Ibu dokter. Kita doakan nih. Sebentar lagi ujian akhir nih. Supaya kalau bisa ada di Jawa Timur ya. Iya, Jawa Timur atau di mana aja? Surabaya, oke. Di Surabaya. Kita berdoa Bapak Ibu. Ini di penentuan terakhir, ujian akhir, horor juga karena dokternya ini. Tapi kamu punya kuasa yang akan membuat kamu tetap lulus dan kamu tetap akan jadi dokter yang benar-benar dokter. Kamu akan jadi dokter yang membawa kehidupan. Pasien yang kamu pegang tidak akan mati. Bahkan ketika baru ketemu kamu, dia mengalami kehidupan ya. Dia ketemu Yesus. Nah, saudara, saya ingin Bapak Ibu sama-sama lagi. Tolong lihat kiri kanan belakang. Coba lihat semuanya. Kiri kanan depan belakang. Oke, lihat semuanya. Oke. Maksudnya juga. Saya rindu Bapak Ibu. Tadi waktu pas pagi hari ketika saya berdoa, tiba-tiba Tuhan ajari saya. Salah satu hal bagaimana kita melepaskan impartasi kuasa. Karena Roh Kudusnya sudah ada di dalam hidup Bapak Ibu. Izinkan Roh Kudus itu mengalirkan kuasa bekerja. Ketika Bapak Ibu ceritakan tentang Yesus yang hidup. Nah, saat tiba-tiba diingatkan bahwa kegerakan gereja bukan tertuju pada satu hamba Tuhan, tapi kegerakan gereja ketika umatnya, orang percayanya bergerak aktif untuk saling mendoakan, saling bersaksi, saling menceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu selama ini kan Bapak Ibu nggak pernah nyentuh yang di bawah, betul kan? Betul. Saya rindu Bapak Ibu. Bapak Ibu berdoa hari ini, sekarang ini. Yang laki doa ke laki, jangan pasangan lawan jenis ya. Yang laki doa yang laki, yang sudah nggak kenal, aku mau berdoa kan. Amin. Yang sudah nggak kenal, berdoa buat dia. Terus nggak apa-apa, doa. Saudara berdoa apa? Aku percaya Yesus yang kita sembah sanggup memulihkan hidup. Tuhan tunjukkan terima. Kalau ini jadi sebuah kebiasaan, sebuah karakter rohani dalam hidup kita, saudara gak akan pernah malu untuk saudara bercerita tentang Yesus yang hidup. Amin. Semua lihat ke belakang semua, ke layar kan. Bapak Ibu yang di lantai 1 semua boleh berdiri? Ya. Semua yang lantai 2 sekarang turun ke bawah berdoa buat dia, buat anak-anak Tuhan di sana. Sekarang semuanya ojo tunggu-tungguan. Pak Kipe mesti doakan, Pak Kipe doain. Turun, enggak apa-apa. Berdoa apa saja. Ayo. Kita sama-sama berhenti. Ku percaya dan